Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadiar Rafiqil Jamili dengan NIM 2481010213, kelas PAI 4D. Baik, langsung saja saya di sini akan membahas tentang masa kejayaan dan juga peninggalan bersejarah pada masa dinasti Mughal. Langsung saja. Jadi dinasti Mughal ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada di India pada saat itu. Nah, kerajaan ini didirikan oleh tokoh yang bernama Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu pada tahun 1526 Masehi. Setelah Muhammad Zahiruddin Babur ini berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Nah, kurang lebih dinasti Mughal ini berkuasa selama 3 abad dan memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan serta seni dan juga kebudayaan Islam di India pada saat itu. Nah, masa kejayaan dinasti Mughal itu berlangsung terutama pada masa pemerintahan yang 4, yaitu pemerintahan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan juga Aurangzeb. Akan tetapi saya di sini hanya akan membahas 2 tokoh, yaitu pada masa penguasa Akbar dan juga masa penguasa Shah Jahan. Nah, langsung saja ke penguasa atau ke masa kejayaan pada masa pemerintahan Akbar. Nah, jadi puncak awal kejayaan dinasti Mughal itu terjadi pada masa pemerintahan Akbar yang kurang lebih berkuasa dari tahun 1556 Masehi hingga 1605 Masehi. Nah, beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang sangat cerdas dan juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Akbar ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal menjadi ke berbagai wilayah, terutama di India Utara. Nah, salah satu kebijakan yang terkenal, kebijakan yang ditetapkan oleh Akbar itu yang terkenal salah satunya yaitu adalah sikap toleransinya. Karena yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di India itu terdapat berbagai ragam suku, agama, budaya, adat istiadat gitu. Nah, jadi beliau ini menonjolkan sikap toleransinya terhadap masyarakat India pada masa itu, dan juga dari kebijakannya ini menimbulkan persatuan dan juga ketentraman pada masyarakat India di zaman tersebut. Nah, kemudian kemajuan di bidang ekonomi pada masa pada masa pemerintahan Akbar. Yang pertama itu ada kemajuan di bidang ekonomi. Nah, jadi pada saat itu ekonominya itu berkembang dengan sangat pesat. Banyaklah kemajuan ekonominya, terutama di bidang pertanian. Pada saat itu menjadi perekonomian utama kerajaan pada masa dinasti Mughal yang pada saat itu dipimpin oleh pemerintahan Akbar. Nah, kemudian selain daripada pertanian, perdagangan juga berkembang dengan sangat pesat. Jadi pada saat itu India itu menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan banyak wilayah gitu. Di antaranya yaitu ada Asia, Timur Tengah, dan juga Eropa. Nah, kemajuan yang kedua yaitu dari kemajuan kebudayaannya. Nah, jadi tidak hanya terlihat dari kemajuan di bidang ekonomi, akan tetapi kemajuan kebudayaannya pun berkembang gitu. Salah satunya yaitu dari perkembangan seninya, seni, sastra, dan juga pendidikan dan juga arsitektur pada masa itu. Nah, bahasa Persia dijadikan bahasa resmi kerajaan dan digunakan dalam administrasi pemerintahan serta penulisan karya sastra pada masa dinasti Mughal.
Nah, jadi pada masa itu juga berkembang yang namanya bahasa Urdu. Jadi bahasa Urdu itu merupakan hasil perpaduan antara bahasa Persia, Arab, Turki, dan juga bahasa lokal India. Nah, kemudian lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu pada masa pemerintahan Shah Jahan. Nah, jadi pada masa pemerintahan Shah Jahan ini dikenal sebagai puncak kemegahan dinasti Mughal. Nah, jikalau Akbar itu dikenal sebagai tokoh yang membawa kejayaan politik, maka pada masa pemerintahan Shah Jahan ini dikenal atau sering dianggap sebagai puncak kemegahan kebudayaan dinasti Mughal. Jadi pada masa pemerintahannya itu dibangun berbagai bangunan megah yang menunjukkan betapa tingginya kemampuan arsitektur masyarakat Mughal. Nah, kemudian bangunan-bangunan tersebut menjadikan simbol peradaban Islam pada masa itu di India, dan juga menjadikan daya tarik dunia hingga saat ini. Nah, langsung saja ke poin berikutnya, yaitu peninggalan sejarah dinasti Mughal. Yang pertama itu ada Taj Mahal. Nah, jadi Taj Mahal ini didirikan atau dibangun pada masa pemerintahan Shah Jahan. Nah, mengapa dinamakan Taj Mahal atau mengapa didirikan Taj Mahal? Nah, ini sebagai bentuk untuk mengenang istrinya Shah Jahan, yaitu yang bernama Mumtaz Mahal. Nah, makanya beliau ini, Shah Jahan ini, mendirikan atau membangun Taj Mahal. Nah, bangunan ini dianggap sebagai salah satu mahakarya arsitektur Islam terbesar di dunia. Taj Mahal ini menjadi simbol kejayaan dinasti Mughal dan juga menjadi salah satu 7 keajaiban dunia. Itu menjadi keajaiban dunia. Jadi Taj Mahal ini sudah terkenal di seluruh dunia. Nah, kemudian peninggalan yang kedua itu ada Benteng Merah atau istilah lainnya Red Fort. Nah, jadi Benteng Merah ini didirikan digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan pada masa itu. Nah, jadi Benteng Merah ini menunjukkan kekuatan politik dan juga kemajuan teknologi bangunan pada masa dinasti Mughal. Nah, kemudian peninggalan yang ketiga itu ada Jama Masjid. Nah, Jama Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di India. Nah, masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Islam. Selain itu, masjid ini juga menjadi salah satu ikon sejarah Islam di India. Nah, kemudian peninggalan yang keempat itu ada seni lukis miniatur Mughal. Nah, lukisan miniatur Mughal ini dibuat dengan detail yang sangat halus dan juga menggambarkan kehidupan kerajaan pada masa itu. Jadi di dalam lukisan-lukisan tersebut itu tuh mengandung atau tersirat makna pada masa kondisi pada masa dinasti Mughal, entah itu dari kondisi kegiatan pemerintahannya, peperangan, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya lah, aktivitas keseharian masyarakat. Nah, jadi selain itu karya ini juga menjadi sumber sejarah yang penting bagi para peneliti. Jadi para peneliti itu sangat membutuhkan karya-karya ini. Nah, kemudian peninggalan yang terakhir itu ada bahasa dan juga sastra. Nah, jadi salah satu peninggalan pada masa dinasti Mughal itu ada yang namanya bahasa dan juga sastra. Nah, seperti yang sudah tadi dibahas di atas, itu ada namanya bahasa Urdu. Nah, jadi bahasa Urdu ini menjadi salah satu bahasa utama di kawasan Asia Selatan dan masih digunakan oleh jutaan umat manusia hingga saat ini, terutama di kawasan Asia Selatan.
Berbagai karya sastra, puisi, dan juga catatan sejarah yang lahir pada masa Mughal turut memperkaya khazanah intelektual Islam dan menjadi sumber informasi penting bagi generasi berikutnya. Ya mungkin lebih rincinya seperti ini. Jadi dinasti Mughal itu didirikan di India dan menjadi kerajaan Islam terbesar di India yang pada saat itu didirikan oleh Muhammad Zainuddin Babur setelah berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi dalam peperangan Panipat. Nah, kemudian kerajaan Mughal ini berkembang begitu pesat dan juga memberikan pengaruh dampak positif yang begitu begitu terasa pada masa itu. Nah, kemudian pada masa ini juga, pada masa dinasti Mughal juga meninggalkan beberapa peninggalan sejarah atau warisan seperti tadi yang telah disebutkan, ada Taj Mahal, kemudian Benteng Merah, Jama Masjid, seni lukis miniatur, serta perkembangan bahasa dan juga sastra. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.